Haleluya. Pagi ya Buna. Wow, wow. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Mana wajah-wajah cerianya? Hati yang gembira, Shalom. obat Halo yang Buna. manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, yuk yang semangat dan bersuka cita, yang bergembira, kita beri tepuk tangan sama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali melihat wajah-wajah Bapak Ibu penuh sukacita ya. Bu Acen seger, Bu Lingga seger ya. Bu Nensi, Pak Jusman, lalu Bu Lani segar juga. Siapa lagi yang segar-segar nih? Oh, segar semua nih wajahnya. Tampak lebih muda 12,5 tahun. Iya, Pak Mardani, Bu Sekar ya, Bu Ayen, Bu Biho. Ya, Bu Biho nggak kelihatan wajahnya, mungkin lagi apa ke tempat peraduan dulu ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih yang sudah bergabung, silakan Abuna beri kesempatan untuk mempersiapkan diri supaya bisa bergabung dengan kami, membuka kamera bagi memang yang bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Tapi bagi yang bisa tidak ada salah itu buka kamera. Oke, saudara, mari sama-sama kita satu dalam doa. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya Engkau yang memberikan kepada kami nafas kehidupan ini. Sampai hari ini Kau kuatkan kami. Dalam segala perkara ini kami tanggung di dalam Engkau, dan Engkaulah yang membuat kami mampu untuk melakukannya. Tak terlepas juga hamba-Mu dan kami semua yang ada di rumah ini, dan seluruh isi keluarga besar BW ini, baik yang sudah ikut di live Zoom maupun mengikuti secara tunda di YouTube, sama-sama mengalami kuasa pemulihan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama, di atas segala nama, sekali lagi kami patahkan segala sakit, penyakit, dan kuasa-kuasa jahat, baik yang dikirim oleh orang-orang lawan kami ataupun yang disebabkan oleh hal-hal yang lain. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan terjadi, pemulihan dan kesembuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di tempat kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang heran dan besar. Oke Bapak Ibu yang terkasih, Abuna akan segera langsung share. Sudah dengar lagu tadi sebagai panduannya. Untuk itu saya yakin dan percaya kita akan bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya tidak ada yang ketiduran, tidak ada yang bengong, tapi kita semua memuji Tuhan. Mari kita puji Dia. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
betapa hatiku berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya Yesus. Sebab kalau kita selamat bukan karena usaha kita, saudara, tapi itu semua adalah karena besar kasih setia Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan kuasa salibnya menebus dosa kita manusia. Mari kita persembahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan kita yang teramat baik dan selamanya baik dalam hidup ini. Kita memuji senantiasa. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oh,
puji Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan saudara ya. Selagi nafas masih di kandung badan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, biarlah kita bisa memberikan persembahan dan hati kita selalu hanya untuk apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga ya, orang-orang di kehidupan kita, lalu kemudian pekerjaan, pelayanan dan segala macam hal, termasuk juga anak-anak. Tentu kita tidak mau hidup yang awal-awalnya semuanya sudah kita rangkai dengan baik, tetapi ending-endingnya, ujung-ujungnya ternyata tidak menjadi baik. Nah, kita mau belajar sesuatu hari ini. Kita mau belajar dari kisah Raja Yosia, raja yang saleh, yang membawa kebangunan rohani begitu besar. Kita sudah bahas kemarin pun demikian. Tidak ada yang merayakan Paskah sedemikian seperti Raja Yosia. Sejarah memiliki kebanggaan dan saking bangganya mereka memiliki mazmur sendiri untuk mengenang segala kesalehan dan juga sepak terjang raja ini. Ya, namun apa yang terjadi pada akhir hidup Raja Yosia? Kita sama-sama kita buka di 2 Tawari pasal yang ke-35. Mari kita buka sama-sama di 2 Tawari pasal yang ke-35. Iya, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih, kita akan baca 2 Tawarikh pasal yang ke-35. 2 Tawarikh pasal 35 ayat yang ke-20 sampai yang ke-27. Yosia dibunuh oleh Neko. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menampaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini karena aku terluka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan yang menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu sebagai satu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Oke. Katakan amin saudara. Amin ya. Saudara yang terkasih, percayakah saudara bahwa di dalam setiap kehidupan dan kesempatan hidup manusia, Tuhan akan beracara dan bersuara. Jadi hari ini jangan lupa, Tuhan selain beracara, berperkara, Dia pun bersuara. Dan suara Tuhan itu bisa diletakkan dimanapun, kepada siapapun dan kapanpun. Dan dari kisah ini kita diingatkan saudara, penting sekali untuk kita bisa syama. Apa syama kemarin? Taat, ya, melakukan kehendak, taat karena kita mengetahui apa yang kita lakukan, syama, ya. Supaya apa? Supaya kita syama pada suara Tuhan dan kita tidak terjebak dengan pengertian diri sendiri, ya.
Di sini sebenarnya kita sudah bisa pahami bahwa Raja Neko atau Firaun Neko, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman local guide di Mesir, bahwa Firaun itu bukan nama, tapi itu jabatan, ya, raja. Jadi bisa Firaun Otniel, Firaun Neko, Firaun Mardani misalnya gitu ya, mohon izin, Firaun Jusman. Jadi itu kata raja ya saudara ya, bukan raja Firaun. Kalau raja Firaun berarti raja-raja gitu ya, double gitu ya, jabatannya kayak presiden-presiden gitu. Nah, Firaun Neko ini sudah mengirim utusan saudara. Seharusnya kita boleh lihat orang yang dikirim itu adalah cara Tuhan. Kalau memang saya mencoba menyelami Bapak Ibu, kenapa ya kok Raja Yosia itu miss di hal yang ini? Apa mungkin lagi kurang sehat barangkali, atau mungkin lagi banyak pikiran barangkali gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu loh, zong banget di bagian ini gitu. Harusnya kalau dari sisi kita secara manusia pada umumnya, kita udah tahu ada utusan, kita jangan terjebak dengan pengertian sendiri. Barangkali ini asumsi saya saja sebagai hamba Tuhan dan sebagai seorang manusia, seorang pria yang mengibaratkan kalau saya jadi raja, saya orang yang sudah berpengalaman banyak bersama dengan Tuhan, lalu kemudian bahkan saya diklaim belum ada yang merayakan Paskah seperti saya gitu ya. Ya mungkin saya juga ada rasa bangga dan ada rasa saya dekat sama Tuhan. Pastilah, itu pasti. Bahkan seorang Musa dan Harun saja bisa jatuh dalam mencuri kemuliaan Tuhan kok, mengatasnamakan seakan-akan Tuhan padahal bukan. Ya. Apalagi seorang Raja Yosia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah seharusnya Yosia melihat ketika Firaun Neko mengirim utusannya, dan di dalam penyampaian utusannya itu disampaikan saudara perkataan Firaun sendiri. Allah memerintahkan aku, kamu ngapain di sini? Nah, kenapa ya Yosia tidak bergeming? Kenapa Raja Yosia justru malah ngotot dan malah dengan caranya sendiri menyamar? Tujuannya apa ya? Apakah haus kekuasaan? Apakah haus kemuliaan? Apakah haus kemenangan? Ataukah ingin menambah ketenaran namanya? Cuma Raja Yosia yang bisa menjawab. Tapi ini bisa jadi pembelajaran buat saudara dan saya. Dia tidak melihat apa yang disampaikan oleh utusan, bahkan dengan jelas Allah menyuruh. Kan kalau Firaun itu kan gak punya Allah saudara. Artinya Allahnya bukan Allah besar. Di sini kan ditulisnya Allah besar. Mereka itu kan punyanya dewa, bukan Allah. Dewa matahari, bukan Allah. Dewa beda sama dengan Allah. Seharusnya jeli di situ. Oh, berarti memang Tuhan bisa menempatkan kalimatnya, perkataannya kepada siapa saja. Nah, jadi saudaraku, bicara mengenai suara Tuhan ini dalam bahasa teks Ibrani itu disebut sebagai istilah mipi Elohim. Apa saudara? Mipi ya, double P, MIPPI, Elohim. Elohim, Elohim. Mipi Elohim. Apa itu? Dari mulut Allah. Dari mulut Allah bisa bicara tentang peringatan. Dari mulut Allah bisa bicara tentang nasihat. Dari mulut Allah bisa bicara tentang filosofi, wejangan, atau segala sesuatu. Jadi ini pesan berasal dari Tuhan. Dan itu bebas, Tuhan mau pakai siapa saja gitu. Nah, kalau kita tidak melihat dengan jeli, kita berpegang pada pengalaman kita nanti akan jadi seperti ini. Kita tidak mampu syama. Kita taat karena mendengar, dan karena mendengar maka kita taat. Yosia gagal di hal ini.
Dia gagal dalam ketaatan karena dia gagal dalam pendengaran. Memang sekalipun Yosia dikenal sebagai raja yang saleh, memperbaharui perjanjian dengan Tuhan, istilahnya Berit, ya. Beritnya diperbaharui, merayakan Paskah, bahasa Ibraninya Paskah? Pesach, ya. Dan itu terbesar dalam sejarah Israel sampai hari ini. Tetapi di akhir hidupnya, karena dia terburu-buru pengen melawan, dia hanya melihat Firaun Neko ini sebagai musuhnya. Padahal peringatan yang disampaikan oleh Firaun Neko berasal dari mulut Allah, atau saudara? Mimpi Elohim. Jadi ini menunjukkan apa? Sekalipun seseorang pernah atau sering dipakai luar biasa pun, kalau tidak peka pada suara Tuhan, kalau belum apa-apa sudah berani mendefinisi Tuhan itu kalau ngomong gak mungkin lewat dia, gak mungkin dengan cara seperti ini, maka dia bisa jatuh. Dan kalau kita mau taat, gak bisa taat hanya parsial atau sebagian-sebagian. Kalau mau taat ya penuh, yang absolut, yang sifatnya tetap sampai akhir. Ya ibaratnya seorang driver yang profesional lah, dibayar 1 bulan gaji itu bisa 10 juta, bisa 15 juta. Belum uang makan ditambah segala macam karena saking profesionalnya. Ngebut gak berasa, nikung-nikung juga gak berasa. Pokoknya ini driver hebat. Tapi begitu sekali saja dia melanggar lampu merah, dia pasti celaka. Demikian juga Raja Yosia. Maaf. Sekalipun taat di banyak hal, di 1, 2, 3 bagian hal, tapi kalau dia lengah sekali saja, fatal akibatnya, saudara. Jadi mari kita belajar untuk kita refleksikan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Secara pribadi, coba kita harus benar-benar bisa, saya ini sudah benar-benar bisa mendengar suara Tuhan dan percaya bahwa ini suara Tuhan karena baik buat saya, atau mengandalkan perasaan dan logika saya. Kalau kita hanya mengandalkan perasaan dan logika, modelnya ya kayak Raja Yosia. Itu kesimpulan saya yang Roh Kudus sematkan di pikiran saya. Saya pun bisa mengerti bukan karena saya lebih hebat, enggak. Tapi coba pikir-pikir lagi Bapak Ibu. Selama kita hanya mengandalkan perasaan, ini kayaknya Tuhan nih gitu, atau logika, kita nggak bisa benar-benar mendengar suara Tuhan atau mimpi Elohim tadi. Jadi bagaimana Abun untuk bisa menguji itu? Ya baik buat kita lah. Betul nggak? Kalau ada omongan, ada kalimat, ada bacaan, ada tontonan, jikalau itu baik buatmu dan di situ engkau mengakui bahwa memang itu baik buat saya, itu pasti suara Tuhan. Siapapun yang berbicara, apapun media yang menampilkannya. Ya, yang pasti bukan media porno, bukan konten dewasa. Tuhan nggak pernah bicara di situ. Tapi bicara dalam konteks normal, saudara. Bisa dari lawan politik kita, bisa dari teman-teman yang gak pernah ngobrol sama kita, bahkan sepupu kita yang beragama lain. Tapi Tuhan bisa menitipkan omongannya lewat mereka, kalau itu baik buat saya. Dan juga baik buat semua orang. Kadang kita suka mengabaikan mimpi Elohim. Apa itu? Suara yang berasal dari mulut Allah. Seperti nasihat dari pasangan, peringatan dari pasangan, atau orang tua, atau anak, atau menantu, atau mertua. Mulai saat ini coba kita harus berani untuk belajar mendengar apakah ini suara Tuhan. Suara dari mulut Allah, bukan suara Tuhan. Karena kalau suara Tuhan itu kan beda, ya apa maksudnya pengertiannya. Tapi kalau suara dari mulut Allah
Itu seperti kita menitipkan, saya nitip omongan ke istri saya menyampaikan ke anak-anak. Berarti itu suara dari mulut saya titipkan ke istri saya. Cara penyampaiannya bagaimana, situasinya kapan, yaitu nanti cuma istri saya yang tahu. Contohnya seperti itu. Kalau di pekerjaan, apa yang bisa kita buat, Abuna? Saya mau kerja hari ini. Masa saya harus gini-gini? Ini suara Tuhan apa bukan? Saya nggak nyuruh begitu. Tapi kalau di pekerjaan atau marketplace, prakteknya adalah begini. Ketika kita dihadapkan dengan pertimbangan atau pilihan, kita kan kebawaannya, perasaannya apa? Pengen buru-buru cepat ambil keputusan kan. Udah nih menjanjikan ini, promising ini, kapan lagi? Kita nggak doa, nggak tanya dulu sama pasangan kita, nggak sharing sama pendeta kita. Ya ini bukan urusan Bapak Pendeta nih, urusan kerjaan saya. Ini keliru. Jadi jangan pernah kita mengabaikan, apalagi bukan berarti semua harus ngomong gitu. Enggak, tapi kalau memang ketika Anda dihadapkan kepada, aduh saya harus bingung nih, keputusan seperti apa yang harus saya ambil ya. Yang benar itu tanya sama orang tua, tanya sama pasangan hidup, tanya sama Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta. Itu yang benar. Itu salah satu bentuk kita berusaha mencari kehendak Tuhan sebelum ambil keputusan. Bukan sudah ambil keputusannya buru-buru, nggak ngabar-ngabarin, nggak juga bertanya. Begitu sudah ketemu masalahnya, baru deh minta ngomong, minta tolong, minta didoakan, lalu segala macam, segala macam. Akhirnya apa saudara? Kita tidak sempurna. Sayang kan? Pelayanan juga sama. Ini hati-hati. Apapun jabatanmu, sekalipun engkau jabatan yang menunjukkan engkau dekat dengan Tuhan, jangan pernah merasa itu sudah cukup. Karena begitu satu langkah itu salah, maka musibah besar siap menerpa. Tapi kita rindu, kita bersyukur, patut bersyukur. Kita diingatkan hari ini. Untuk itu Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, kalau ada nasihat peringatan, jangan suka melawan. Saya tutup dengan satu ilustrasi kesaksian nyata saudara. Saya tidak akan sebut kota mana, negara mana, tapi yang pasti di luar negeri. Mungkin ada yang pernah membaca kisah ini kisah nyata. Yaitu ketika anak perempuannya itu mau pergi bertamasya dengan teman-temannya, merayakan ulang tahun teman-temannya. Waktu masuk mobil, anaknya ini usianya sekitar 16-17 tahun. Kakak beradik, laki-laki dan perempuan. Waktu masuk mobil itu sama-sama cekikik-cekikikan lah gitu. Lalu orang tuanya, tepatnya ibunya, itu mendekat kepada putra-putrinya lalu bicara. Nanti jangan nyebut-ngebut ya. Hati-hati, jangan lupa berdoa dulu. Tetapi apa yang dikatakan oleh ibunya ini kayak dianggap angin lalu. Biasalah, kata orang loh. Ya, jadi kalau anak-anak muda usia segini merasa nggak begitu, ya nggak usah tersinggung. Kalau tersinggung berarti benar, kata orang. Kata orang secara umum, usia-usia 15 sampai 18 itu usia yang paling banyak tanda-tanda ajaibnya. Singkat cerita, tidak lama dari ibu ini melepas, ibu ini berdoa, mendoakan mereka. Anaknya udah bilang iya, kita buru-buru nih. Nggak ada hormat-hormatnya sama orang tuanya kalau depan teman-temannya. Tiba-tiba datang kabar bahwa mobil yang dikendarai oleh anak-anaknya ini mengalami kecelakaan di pinggir jurang. Mobilnya ringsek, 5 orang yang ada di dalam mobil sedan itu tewas semuanya Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa adalah apa? Ada satu telur sekeranjang di bagasi yang ringsek itu tetap utuh.
Saudara yang terkasih, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah sebenarnya Tuhan Yesus sudah menunggu di situ untuk menanti dilibatkan dan menanti untuk berjalanlah bersama. Ternyata mereka di jalan, mereka tidak berdoa. Mereka keasikan bercanda dan lain sebagainya. Lihat saudara, sebuah perkataan yang sederhana kalau kita abaikan bisa membawa bencana. Demikian juga hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami melalui kisah dari Raja Yosia. Janganlah biarkan kami hanya taat sebagian saja. Ajar kami taat sepenuhnya, secara utuh, sampai akhir hidup kami. Kiranya telinga rohani kami terbuka, hati kami terbuka mendengar mimpi Elohim pagi ini, yaitu suara yang berasal dari mulut Allah. Suaramu yang sejati itu, baik melalui firman Tuhan yang kami baca, teguran dan nasihat dari orang-orang di sekitar kami, maupun dari keadaan kehidupan kami hari-hari ini. Tolong kami, agar kami peka dan bisa melihat ini adalah mimpi Elohim, suara dari mulut Allah. Di dalam keluarga, pekerjaan kami, pelayanan, kehidupan pribadi, studi, sekolah anak-anak dan cucu kami, biarlah selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hamba serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik setiap suami istri, rumah tangga, baik keluarga besar, baik anak-anak cucu, baik yang bekerja. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu yang juga siap memberkati mereka dan kami semua. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Dan Tuhan sedang kerjakan kuasanya. Jangan khawatir. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bersedih Ia akan beri penghiburan. Dan yang ujian Roh Kudus akan memberi bantuan dan menyempurnakan hasilnya. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian terkasih. Buka tanganmu, buka hatimu, arahkan hatimu. Dan ingat camkan apa yang difirmankan Roh Kudus pagi hari ini. Kita mau belajar untuk bisa mendengar suara Allah yang sejati. Inilah berkat, inilah anugerah, inilah damai sejahtera, inilah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, dari Yang Maha Kudus, Allah yang menyertai, Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan indah pada waktunya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sepakat dan yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin saudara, Bapak Ibu sekalian yang amin, saudara Bapak Ibu. Jadi jangan lagi cuek dengan nasihat dan juga teguran dan apapun saudara. Amin saudara. Amin. Kemudian untuk Kak Alden dan juga untuk Talia dan untuk Bapak Ibu semua selamat menemani anak cucu. Sampai jumpa besok. Sama-sama kita katakan ya Bunda. sama-sama. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Terima kasih Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih ya Bunda. Tuhan Yesus berkati. Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Bunda. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga Ibu Yani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom dan sampai besok. Dah. Bye. 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 Terima kasih ya Bunda.